Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku di sini mau bahas sedikit tentang jawaban selanjutnya atas 3 pertanyaan sebelumnya, yaitu mengapa sholat itu harus dilakukan 5 kali dalam sehari, mengapa sholat itu selalu mengikuti posisi matahari, dan apakah sholat itu hanya ditujukan kepada umat Nabi Muhammad saja atau untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini? Nah, untuk jawaban yang pertama sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk video kali ini saya akan membahas jawaban selanjutnya yang saya kutip dari buku karya dari Rajendra Kartawirya. Yang kedua ini jawabannya adalah untuk beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Nah, sebelum lebih lanjut untuk membahasnya, aku mau tanya dulu sama kalian nih. Bagaimana sih dampak perubahan cahaya terhadap tubuh manusia? Ya, perubahan cahaya terhadap tubuh manusia dampaknya ya. Perubahan cahaya itu pasti akan menyebabkan terjadinya pergiliran produksi melatonin dan serotonin dalam tubuh. Ini buat kalian yang punya basic science pasti tahu apa itu hormon melatonin dan juga serotonin dalam tubuh manusia. Pasti tahu fungsinya juga. Tapi di sini saya juga akan membahasnya agar semuanya bisa paham. Membahasnya sedikit demi sedikit. Nah, kadar cahaya di bumi itu tergantung pada pola terbit dan terbenamnya matahari. Kadar cahaya di malam hari itu rendah, sedangkan kadar cahaya di siang hari itu tinggi. Dalam ilmu pengetahuan modern, intensitas tingkat cahaya itu diukur dalam satuan LUX, lumen per meter persegi. Nah, di daerah khatulistiwa seperti di negara Indonesia kita ini, ada sekitar 1,5 jam sebelum matahari terbit, kita sudah menyaksikan cahaya fajar dengan kadar cahaya sekitar 10. Nah, semakin siang dan posisi matahari itu juga semakin tegak lurus, maka cahaya juga akan semakin terang. Puncak cahaya pada siang hari itu dengan kadar sekitar 100.000 lux LUX tadi. Di malam hari, kelap-kelip bintang pun juga memberikan cahaya yaitu 0,001 lux. Sementara lampu malam di dalam rumah itu memberi cahaya sekitar 500 lux. Jadi kalau dihitung itu kira-kira perbedaan kadar cahaya antara siang hari dan juga malam hari itu hampir 100 juta kalinya. Nah, bagi tubuh manusia, kadar cahaya itu akan ditangkap oleh SCN. SCN itu apa? SCN itu adalah singkatan dari suprachiasmatic nuclei. SCN itu ada pada hipotalamus otak. Dalam otak itu ada berbagai bagian. Nah, salah satu bagiannya itu ada hipotalamus. Nah, di hipotalamus tersebut ada SCN tersebut. Pada malam hari, kadar cahaya yang gelap itu akan diterjemahkan oleh SCN menjadi suatu perintah untuk ke kelenjar pineal untuk membentuk suatu hormon melatonin. Dan di siang hari, SCN akan merespon cahaya yang terang untuk menghentikan produksi melatonin dan juga akan digantikan dengan produksi serotonin. Nah, kemudian saat memasuki malam lagi, produksi serotonin akan dihentikan dan juga digantikan melatonin. Nah, itu terjadi berulang kali, terjadi pergantian terus antara siang dan malam, pergantian produksi melatonin dan serotonin. Untuk yang punya basic IPA pasti tahu ya fungsi dari produksi hormon melatonin dan serotonin. Nah, di sini aku mau kayak menjelaskan lebih sederhananya aja agar semuanya bisa paham apa sih fungsi hormon melatonin itu tadi yang dihasilkan pada malam hari. Nah, gambaran sederhananya itu seperti mobil itu masuk bengkel.
Melatonin itu adalah hormon yang membuat manusia mengantuk dan tertidur. Nah, tertidurnya manusia di malam hari, walau kelihatannya tidak melakukan aktivitas fisik, bukan berarti tubuh itu berhenti beraktivitas. Energi pada tubuh yang tidak digunakan pada malam hari akan dimanfaatkan oleh sistem tubuh kita yang cerdas untuk aktivitas seperti proses perawatan, perbaikan, ataupun persiapan tubuh. Nah, di saat tidur, tubuh kita itu justru aktif untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan secara keseluruhan mempersiapkan kebugaran tubuh untuk aktivitas yang berat di siang harinya untuk esoknya itu. Nah, hal ini tuh seperti mobil yang masuk bengkel, itu diistirahatkan untuk dirawat dan diperbaiki oleh para teknisi. Saat tidur di malam hari, kandungan melatonin yang tinggi akan terdeteksi oleh hipotalamus. Bagi hipotalamus, informasi ini akan menjadi indikator dan pemicu untuk memerintahkan kelenjar-kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon-hormonnya. Nah, hormon-hormon itu akan merangsang sel-sel tubuh yang terkait untuk melakukan aktivitas pada malam hari. Hormon apa saja sih yang aktif pada malam hari? Banyak hormon dalam tubuh manusia itu yang aktif pada malam hari. Salah satunya hormon yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Dalam tubuh kita, ginjal telah bekerja keras menyaring dan membuang racun, dan esok ia harus melakukan tugasnya kembali dengan baik. Untuk itu, secara rutin pada setiap malam hari, sel-sel dalam organ ginjal kita mengalami proses pemeriksaan, perbaikan sel yang rusak dan juga pergantian sel yang mati. Nah, hormon yang berkaitan dengan fungsi ginjal itu adalah salah satu dari masih banyak lagi hormon lainnya yang aktif pada malam hari. Selanjutnya, aku mau nanya tentang apa fungsi hormon serotonin. Tadi kan gambaran sederhananya untuk hormon melatonin itu seperti mobil yang masuk ke bengkel dan dirawat atau istirahat, dirawat dan diperbaiki oleh teknisi. Nah, sekarang gimana sih fungsi dari hormon serotonin? Gambaran sederhananya seperti apa? Gambaran sederhananya itu seperti mobil yang sudah diisi bahan bakar, pelumas dan juga air radiator yang membuat mesinnya itu siap dipacu kemana saja. Begini, dengan berakhirnya malam, ketika cahaya fajar itu tertangkap oleh SCN yang ada pada hipotalamus otak tadi, secara alami produksi melatonin dihentikan oleh tubuh dan aktivitas berbagai hormon malam pun akan berhenti. Selanjutnya, tubuh itu akan memerintahkan untuk memproduksi hormon serotonin. Serotonin ini adalah salah satu neurotransmitter dari sekitar 30 neurotransmitter yang ada pada tubuh kita. Neurotransmitter itu adalah molekul khusus yang mendorong sel-sel saraf dalam tubuh untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Tanpa neurotransmitter, kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa bergerak, dan bahkan kita tidak bisa hidup. Nah, di antara neurotransmitter yang ada dalam tubuh, maka serotonin merupakan neurotransmitter yang paling dominan dalam mengatur aktivitas tubuh kita. Peran serotonin bagi tubuh kita itu ada banyak sekali, salah satunya yaitu menjaga tingkat kesadaran. Sistem serotonin merupakan sistem terbesar dalam otak. Sel-sel saraf yang melepas dan menerima serotonin tersebar di seluruh bagian otak hingga ke saraf tulang belakang. Aktivitas serotonin itu juga akan mendorong sel-sel seluruh bagian otak untuk bergetar sehingga menimbulkan kesadaran diri manusia. Menjaga tingkat kesadaran itu adalah salah satu peran serotonin bagi tubuh. Selain itu masih banyak sekali peran dari hormon serotonin bagi tubuh kita, seperti untuk mengendalikan pembekuan darah, mengatur tekanan darah, mengatur suhu tubuh, memengaruhi selera makan, dan juga masih banyak lainnya. Nah, kandungan serotonin dalam tubuh harus berada dalam kondisi yang cukup. Kenapa? Karena kandungan serotonin yang rendah itu akan akan menimbulkan tidak seimbang, tidak sinkron antara keinginan dan kurangnya daya dinamis tubuh. Dan itu bisa menyebabkan adanya depresi, stres, dan juga kesehatan mental lainnya. Sedangkan jika kandungan serotonin itu berlebihan, itu juga akan menyebabkan tubuh menjadi hiperaktif, akan melebihi aktivitas normal yang diperlukan. Dan hal-hal itu akan mengganggu gerak otot, akan mengganggu pembekuan darah, akan juga bisa menyebabkan sakit kepala ataupun susah tidur. Nah, berarti
kandungan serotonin dalam tubuh itu harus dalam kondisi yang cukup, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu rendah. Nah, jadi tadi kan aku bahas jawaban adaptasi terhadap perubahan cahaya itu alasan atau jawaban dari 3 pertanyaan sebelumnya, yaitu mengapa sholat harus 5 kali sehari, mengapa sholat mengikuti posisi matahari, apakah sholat itu hanya ditujukan pada umat Nabi saja atau untuk seluruh umat yang ada di dunia ini. Nah, sekarang aku mau tanya, jadi kita harus melakukan sholatkah untuk beradaptasi terhadap perubahan cahaya? Ini pertanyaannya sangat berhubungan sekali, karena pertanyaan 3 sebelumnya dan juga penjelasan yang saya jelaskan mengenai kandungan dan peran hormon melatonin dan serotonin dalam tubuh, pergantiannya setiap malam dan siang. Nah, itu apakah kita harus melakukan sholat untuk beradaptasi terhadap perubahan cahaya? Nah, betul. Jawabannya betul, karena agar tingkat produksi serotonin dan melatonin itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gini, sekarang kita tahu mengapa manusia harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan tidur yang berkualitas dan mengawali hari penuh dengan kebugaran. Dalam sehari, kebutuhan tidur pada masa kanak-kanak adalah 13 jam. Semakin bertambah umur seseorang, maka kebutuhan tidurnya itu akan semakin berkurang. Nah, orang dewasa hanya membutuhkan tidur 6-8 jam dan terjaga selama 16-18 jam sehari. Beda dengan anak-anak tadi yang harus tidur 13 jam dalam sehari, sedangkan orang dewasa hanya membutuhkan tidur 6-8 jam. Berarti kan kebutuhan tidurnya semakin berkurang. Nah, saat kita sholat di matahari saat mulai terbenam, atau ya paling lambat sholat di saat cahaya senja itu belum menghilang, itu adalah waktu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu akan membuat produksi hormon melatonin itu akan optimal, sehingga istirahat malam kita itu akan menjadi lebih efektif, cukup diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk diperhatikan, berdasarkan reaksi tubuh terhadap cahaya akan lebih baik kalau kita tidur malam tanpa lampu. Tapi bagi anak-anak, seringkali mereka takut tidur dalam gelap. Nah, itu adalah tugas orang tua untuk membujuk dan menenangkan anak tidur tanpa lampu yang terang. Tidur dalam gelap membantu produksi dan aktivitas melatonin dan hormon lainnya bekerja secara efektif. Berarti tidur itu lebih baik dengan suasana yang gelap. Nah, sholatlah juga saat mulai terlihat cahaya fajar, paling lambat ya sebelum matahari terbitlah. Itu adalah waktu sholat subuh. Nah, sholat subuh ini juga akan membuat produksi serotonin yang optimal agar tubuh itu bugar di siang hari. Nah, berarti ada kaitannya mengapa sholat itu 5 kali sehari, yaitu sholat subuh, untuk agar fungsi hormon serotonin yang dihasilkan itu agar lebih optimal dan juga efektif untuk tubuh. Pada saat melakukan sholat maghrib itu juga agar produksi melatonin itu juga optimal dan juga efektif diperlukan oleh tubuh. Dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 78, dirikanlah sholat di waktu tergelincir matahari sampai gelap malam, maghrib, dan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan. Nah, berarti banyak sekali alasan, jawaban mengapa sih kita harus sholat setiap hari, karena semua itu sudah dirancang oleh Tuhan agar kita bisa melakukan kegiatan yang ada pada dunia ini dengan optimal. Salah satunya itu ya, yang pertama dengan video sebelumnya, yaitu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, jawaban yang kedua yaitu untuk beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Untuk jawaban yang selanjutnya masih ada jawabannya lagi, ditunggu untuk videonya selanjutnya. Terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.